Alafa bainal ajsadi wal arwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil falah wa ala alihi wa ashabihi al-aslah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba ila akhirih al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan tazawwaju al-waduda al-waluda wa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, yakni Sohibul Bait pada malam hari ini, Bapak Rohim beserta istri Ibu Santi. Yang saya hormati besan, ada ini besan ada ya, oh sebaris, alhamdulillah. Yang saya hormati besan, yakni Bapak Haji Ahmad Tompel beserta istri Ibu Rusilawati. Yang saya hormati pengantin baru, yakni Empok Neneng Hasanah sama Abang Okta Novi Afriansah. Kita doain Pak, mudah-mudahan Sohibul Bait besan sama pengantin baru, mudah-mudahan hidupnya selalu bahagia dan senang, hatinya selalu lapang, masalah yang sulit jadi mudah dan gampang. Besok pesta cuacanya terang, syukur-syukur besok modal pesta kepulang. Syukur-syukur ada banyak lebihnya, bisa beli kebun, sawah, sama empang. Insya Allah dilunasin semua hutang, alhamdulillah. Yang saya hormatin, yang saya muliakan, yakni guru-guru saya, guru-guru kita semua, yaitu Ustadz Nakum, kemudian Al-Ustadz Samlawi, lalu kemudian Ustadz Aman, Ustadz Munir, Ustadz Tiwan, dan juga Ustadz Nabil, dan juga ustadz-ustadz semuanya yang mungkin saya belum pada kenal. Kita jamak semua aja Pak ya. Mudah-mudahan kita doain ustadz-ustadz kita tambah panjang umur, tambah berkah, tambah sehat, tambah istiqomah, tambah manfaat ilmunya dunia dan juga akhirat. Alhamdulillah. Yang saya hormatin juga kepada ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua masjid, ketua majelis taklim, ketua musola semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang udah kawin maupun yang belum sholat, semuanya mudah-mudahan kita semua yang hadir ke tempat ini mendapatkan rahmat taufik hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari yang penuh barakah dan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan kita dengan nikmat yang begitu luar biasa,
sehingga sama-sama kita bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim di tempat yang insya Allah mulia ini, di tempat yang insya Allah barakah ini, tentu di tempat yang kita yakini akan memberikan kemuliaan bagi kita, tempat yang kita yakini akan memberikan kebahagiaan kepada kita, akan memberikan keberkahan untuk kita semua. Kita doain Pak, mudah-mudahan acara pada malam hari ini termasuk dalam beberapa acara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir panjang umur, sehat afiat, taat ibadahnya, banyak duitnya, yang lagi sakit sembuh sakitnya, yang lagi bokeh banyak duitnya, yang punya banyak utang lunas utangnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang amin yang paling kompak bubar pengajian jadi orang kaya semuanya, amin ya robbal. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji umrah ke Mekah, tawafnya dekat Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, wukufnya di Padang Arafah, nginepnya di Mina Muzdalifah, lempar jumroh, ulah usta Aqabah, pulang ke Indonesia bisa beli kebun sama sawah, punya anak yang soleh-soleha, anak keturunan soleh-soleha, lahir batin dunia akhirat, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir kita doain semuanya jadi suami-suami yang istiqomah. Istiqomah singkatannya istrinya 3 dikontrakin rumah. Yang tadi Bapak Amin siap-siap ntar malam kagak dapet jatah. Kita doain mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir. Ada ibu-ibu ya? Tadi kita amat kayaknya. Gak seru terima kagak ada ibu-ibunya mah. Kita doain mudah-mudahan ibu-ibu jadi istri-istri yang tawadu. Tuh kan kagak nyaut. Mudah-mudahan kita doain mudah-mudahan ibu-ibu jadi istri-istri yang tawadu. Tawadu singkatannya tahu warna duit. Alhamdulillah. Pak, kayaknya serius amat makannya Pak. Udah gak apa-apa Pak, sambil makan aja Pak. Santai aja. Saya ceramah, Bapak ngunyah kagak ngapa-ngapa. Saya seret, Bapak kenyang kagak ngapa-ngapa. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan penghulu alam, figur sentral kita, suri tauladan yang patut kita tauladani. Beliau kekasih Tuhan, manusia pilihan, sumber teladan indah kehidupan, pecinta yatim, penyayang fakir miskin, manusia paling mulia karena dimuliakan oleh zat yang paling mulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi dan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Pak, saya ceramah agak lama-lama ya Pak, bentar aja. Ini jam berapa ini? Hah? Jam 1. Udah kalimatannya ini satu. Gak usah lama-lama saya ceramah. Iya bentar, cuma 5 menit. Gak lama-lama, mudah-mudahan walaupun satu ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak ya. Mudah-mudahan walaupun satu ilmu ada manfaatnya. Bapak-bapak pulang bawa ilmu, saya pulang bawa amal. Amplop. Oh, bapak saya Bapak Redani ngajarin nama saya kalau lu ceramah, lu khutbah jangan ngarepin amplop, yang penting doa. Duit lagi aja. Yang penting mah doa, kata bapak saya itu pesan saya, bapak saya Bapak Redani. Kenalkan ya? Alhamdulillah. Promo. Pak, saya nggak lama-lama. Kalau saya ceramah, bapak jangan bengong, silakan dimakanin. Karena itu makanan yang udah didoain, maka berubah menjadi kebaikan bagi siapapun yang makan. Makanan yang udah didoain, maka zatnya berubah, yang tadinya penyakit jadi obat. Maka bapak-bapak silakan pisangnya dimakanin, semuanya dimakanin. Kalau ternyata nanti udah kenyang masih ada sisa, anak itik di dalam kardus, ambil plastik, bungkus. Nah itu tahu, alhamdulillah. Pak,
Kita berbicara tentang pernikahan karena malam ini malam walimatul urs. Kalau berbicara tentang pernikahan, berarti kita berbicara tentang membangun bahtera rumah tangga. Kalau udah ngomongin membangun rumah tangga, pasti ujung-ujungnya adalah masalahnya menyangkut masalah kebahagiaan, betul. Karena orang nikah, orang berumah tangga, orang berkeluarga punya satu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu bahagia, senang, gembira, bersuka cita. Betul Pak? Betul, orang nikah pengen seneng, orang nikah pengen bahagia, orang nikah pengen gembira. Makanya kalau ada orang nikah pengen sengsara, namanya orang gila. Kalau ada orang nikah pengen menderita, namanya orang nikah pengen senang, orang nikah pengen gembira, orang nikah pengen bahagia, orang nikah pengen sakinah, mawadah, warah. Orang nikah doanya sakinah mawadah waroh. Orang nikah cita-citanya sakinah mawadah waroh. Orang nikah harapannya sakinah mawadah waroh. Betul Pak? Yang pertama sakinah. Apa sakinah? Tenang. Rumah tangganya adem ayem. Kagak pernah berantem, kagak pernah ribut. Kagak ada istilahnya sepatu melayang, kagak pernah ada istilahnya piring terbang, kagak pernah ada istilahnya sendal melayang. Semua rumah tangganya tenang, adem ayem, kagak pernah berantem, kagak pernah ribut. Alhamdulillah. Karena ada orang berumah tangga ribut mulu. Pagi ribut, siang ribut, malam ribut, sore ribut, tapi anaknya ada 15. Ada kagak Pak? Ada kagak? Serius banget kayaknya Pak. Emang begini kalau ngaji depan bapak-bapak mah duduk sila, kepala nunduk, badan goyang. Saya kirain mau ceramah pulas. Makanya ibu-ibunya harusnya di sini nih, tuh enak demen. Yang ceramah juga semangat. Tapi nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat terus ya Pak ya, berkah terus, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan juga soleha. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi Pak? Saya lupa. Sakinah. Sakinah. Ada orang berumah tangga ribut mulu, ada kagak? Ada. Bahkan kadang-kadang gampang banget ngucapin kata cerai. Pagi ribut, sore minta bercerai. Sore ribut, malam minta bercerai. Malam ribut, pagi minta bercerai. Orang-orang mau cerai jadi pantangan, dia jadi wiridan. Ada kagak? Ada. Makanya mudah-mudahan kita semua rumah tangganya sakinah, rumah tangganya tenang. Yang kedua, mawadah. Mawadah gampangnya itu adalah cinta. Love is blind. Cinta itu buta. Kalau cinta sudah melekat, tai kuncing berasa coklat. Betul, cinta. Karena kalau orang udah cinta, apapun bisa dilakuin, apapun bisa dikorbanin. Biar kata suaminya peang, biar kata bininya caplang, tapi tetap kata bininya, suamiku engkaulah Arjunaku. Betul nggak Bu? Iya, Arjuna bulu. Kata istrinya, kata suaminya, biar kata lu pala lu peang, kuping lu caplang, tapi engkau tetap adalah bidadariku. Betul? Gak apa-apa bidadari kentut mulu, gak apa-apa Bu. Yang penting rumah tangganya soleha. Lalu kemudian yang ketiga adalah rahmah, yaitu kasih sayang. Dulu waktu pengantin baru lakinya ganteng kayak Bere Prima. Pas sudah nikah bengek, tapi tetap sayang. Dulu biniknya waktu masih pengantin baru mah cantik kayak Luna Maya, sekarang udah pada melewer. Tapi alhamdulillah tetap sayang. Begitu Pak, emang perbandingan pengantin lama sama pengantin baru begitu. Kalau pengantin baru kan masih wangi, betul ya Pak? Gimana nggak wangi? Pakai parfum 3 botol. Buat ketek lain, buat badan lain, buat leher lain. Wangi. Tapi coba pengantin lama, dicium bau curut. Bener ya Pak?
Rambut acak-acakan udah mirip kuntilanak, nggak ada biangnya. Betul. Iya, jidatnya dari jidat ke leher presker, dicium pedes. Dari dada ke paha tadi puspa, dijilat pahit. Dari paha ke jempol kaki salep 88, dicium begini. Sama lakinya dijilat mulu tuh malam Jumat, kecudah mulu lakinya. Hempeh, hempeh. Bang, apa lu cucudah mulu bang? Pahit tolol, kata lakinya. Kata bininya pinter lagi bang, jamu pahit jadi obat. Ini gak insya Allah pahit jadi obat. Ternyata jam 3 pagi suaminya mati, mulutnya berbusa. Akhirnya tuh laki dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit. Apa kata dokter? Suami ibu mati keracunan susu dicampur sari puspa. Tuh pengantin bang, sama pengantin lama. Kalau pengantin lama, aduh luar biasa pak. Lu pengantin baru mah dandannya juga masih cantik, betul pak? Pak, betul nggak? Pengantin baru dandannya masih cantik, dibawain bedak tuh di perabotan, dibawain 10 bedak, 10 merek dipakai 10-10-nya. Mainnya Belin, Oriflame, Panbo, Tulji, Latulip, Ultima, semuanya dipakai. Ada juga dibawain bedak yang halal namanya Wardah. Dioles di wajah, berjalan di bawah sinar matahari, sinar ultraviolet memantul. Dibawain juga bedak yang mengandung vitamin E yang mahal namanya Natur E. Dioles di wajah, maka muka wajah ibu-ibu jadi pada glowing. Ada kan Pak, minyak bedak yang mengandung vitamin E namanya Natur E. Tapi harganya mahal Pak, 1.200.000. Daripada beli bedak lebih baik daripada beli bedak lebih baik buat bayar list. Bukan ngapa-ngapa, no, kita lihat ibu-ibu istri-istri kita mukanya pada lebar. Kalau pakai bedak yang mahal boros, beliin aja Pak yang 50.000 yang tutupnya merah bergerigi, mereknya Kelly. Kalau kagak bapak beliin tuh yang 5.000 dapat sekantong plastik pipa nomor 4. Ya percuma yang mahal-mahal juga. Aduh bini kita mau udah lama buat pengantin baru. Pengantin baru mau begitu Pak. Nih pengantin baru nih. Po neneng bikinin kopi juga mesti komplit. Komplit. Gelas ada gagangnya supaya tangan suaminya gak kepanasan, betul. Di bawah gelas ada piring kecil buat tatakannya, betul. Di atas ada tutupnya, betul. Di sampingnya ada sendok kecil buat ngaduk kopi, betul. Itu pengantin bang. Coba pengantin lama, anak 1 hilang tutupnya, anak 2 hilang tatakannya, anak 3 hilang sendoknya, anak 4 hilang gelas sama kopi. Akhirnya tuh laki ngopi di warung janda. Nah ujung bayar kopinya berapa? 53.000 segelas. 3.000 buat bayar kopi, 50.000 buat bayar ngobrol sama Jan. Nah ulu akhirnya rumah tangga berantakan cuma gara-gara suami kagak dibikinin kopi sama istri. Nah ulu bilang berapa ini? Hah? Kayaknya udah pada kenyang ya, pada ngantuk loh bapak ya. Pak, rumah tangga pasti pengennya sakinah, mawadah, warahmah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21, ayat 21. Apa firman Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Buah cermai buah salak jamaahnya rame, jawab Allahnya kagak kom. Buah salak buah saga yang jawab Allahnya kompak, saya doain masuk sur. Buah salak buah beringin yang kagak jawabnya Allahnya kagak kompak, saya doain masuk angin. Jawab Allah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Pak, suara saya enak kagak? Enak kagak? Lah budak yang bilang gak enak mah. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda keagungan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, litaskunu ilaiha, supaya merasa tenang, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara keduanya cinta dan kasih sayang. Maka rumah tangga pasti pengennya sakinah, mawadah, warohmah. Cuma ternyata membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah nggak gampang. Nggak kita segampang balikin tapak tangan. Banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan, banyak godaan. Banyak orang berumah tangga godaannya, banyak orang berumah tangga ujiannya, betul kagak? Kadang orang berumah tangga diuji sama suami, punya suami galak, nggak masak nabok, nggak nyuci gendang, nggak nyetrika nabok. Lah kan kalau perempuan mah kagak berani ngelawan laki-laki, bener kagak? Karena dia lemah, akhirnya dia cuma nangis, lari ke kasur, dia nyanyi, wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Enak nggak Pak? Besok saya nyanyi di situ pas awer ya. Tuh, itu yang namanya ujian dalam rumah tangga. Kadang diuji sama suami, suaminya udah mah galak pelit. Saking pelitnya, kalau ngopi ampasnya dijemur lagi buat besok. Saking pelitnya tuh ngerokok udah nyampe tulisan masih diisep, katanya sayang tinggal gopek. Saking pelitnya makan ikan pala sama tulang-tulangnya dikeremus, itu kucing pada pelongo ngeliatin. Tuh ujian dari suami. Kadang kita diuji juga sama istri, punya bini cakep mah cakep, cantik mah cantik, tapi judes. Itu namanya uji. Kalau bapak-bapak di sini bininya cantik tapi judes, berarti itu uji. Nah yang parah udah mau jelek judes. Nah ini mah bukan ujian lagi, azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, itu ujian dari istri. Kadang ada ujian dari faktor ekonomi, betul. Rumah tangga lama mah lama, udah berumah tangga tapi makan nggak ningkat. Rebon lagi, tempe lagi. Sekali-kalinya makan daging kalau ada orang mati 7 hari. Betul. Itu ujian dalam rumah tangga, banyak ujiannya. Kadang diuji juga dari anak. Punya anak 2, ikutin program pemerintah KB. Nah iya kalau anaknya soleh sama soleha. Kalau kebalik, yang satu ngeselin, yang satu gedegit. Yang satu conge, yang satu budak. Udah maghrib masih main di comberan. Makanya punya anak nih buat Abang Okta sama Mbak Nenek. Mana sih orangnya Bang Okta? Dalam, wah enak banget. Kita mau pengebusan ngomong dia di dalam. Ngapain tahu? Ntar Bang, sabar, nunggu bubar dulu. Orang mau di sini duduk nih biar kita pada tahu, pada kenal. Itu orang jauh kan ya? Jauh banget. Gitu. Ujian dalam rumah tangga banyak banget. Kadang datang ujian dari suami, dari istri, dari faktor ekonomi, juga dari faktor anak. Yang namanya berumah tangga juga di samping ujiannya banyak, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka syaratnya 2. Yang pertama suami kudu soleh, yang kedua istri kudu soleh.
Suami kudu bertanggung jawab, suami jangan pernah khianat sama istri. Makanya nih Bang Okta dengerin nih ya. Nih saya mah pesan sama Bang Okta, kalau udah kaya, udah sukses, jangan belagu pengen kawin lagi Bang. Tuh Bang, mana sabarnya? Kalau abang udah kaya, udah sukses, punya rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, jangan belagu pengen kawin lagi kecuali ustad. Kalau ustad mau boleh dia tahu ilmunya, bang ya. Tuh, itu suami yang soleh, istri yang soleha. Apa istri yang soleha? Di dalam Al-Quran, fasolehatu qanitatun hafidhatul lil ghaib. Istri yang soleha adalah qanitat, istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hafidhatul lil ghaib, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya ketika suami kagak ada di rumah. Kita doain Pak, mudah-mudahan ini Mpok Neneng sama Abang Okta dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan soleha, amin ya robbal alamin. Dikit lagi Pak, 5 menit lagi kita bicara tentang tujuan dan hikmah daripada pernikahan. Singkat aja Pak, tujuan dan hikmah pernikahan. Yang pertama, yang namanya pernikahan imtithalu amrillah. Pernikahan itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nikah tuh disuruh sama Allah, diperintah sama Allah. Apa perintahnya? Wangkihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, apa perintahnya? Wangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahlah dengan perempuan yang kau senangi, nikahlah dengan perempuan yang kau sayangi, nikahlah dengan perempuan yang kau cintai. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba dan 4. Biasanya bapak-bapak kalau dengar ayat begini senyum Pak, senyum sok berani. Padahal jangankan 41 aja STB Pak. Apa STB? Suami tekanan batin. Tuh, coba ya. Itu yang pertama, imtithalu amrillah. Karena pernikahan bukan cuma buat umat Nabi Muhammad, tapi seluruh umat. Bahkan Nabi Adam pun menikah. Karena menikah sudah menjadi pokok kita, sudah menjadi kewajiban kita. Itu yang pertama, imtithalu amrillah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, atsba'u sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu mengikut sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku. Siapa yang benci sama sunnahku, siapa yang godek sama sunnahku, siapa yang kagak demen sama sunnahku, falaysa minni, maka bukan termasuk golonganku, maka bukan termasuk umatku. Na'udzubillah. Sampai mati enggak nikah boleh nggak Pak? Sampai mati enggak nikah boleh kagak? Boleh-boleh aja, yang penting jangan sampai gedek sama pernikahan. Karena banyak orang yang gedek sama pernikahan tapi zinanya yang jajannya yang akhirnya dia ke PT Mari Mas, akhirnya di dalam disuntik vaksin namanya puskesmas, pusat kesenangan emas. Na'udzubillah. Itu yang kedua. Yang pertama imtithalu amrillah, yang kedua atsba'u sunnati Rasulillah, yang ketiga adalah a'faful furuj, yaitu menjaga kemaluan, supaya kemaluan kita enggak jatuh kepada perzinahan. Na'udzubillah. Karena tujuan nikah 2 kata Nabi, ya ma'syara syabab, wahai pemuda jombloan-jomblowati, man istata'a minkumul ba'ah, kalau kalian mampu buat nikah, duitnya ada, duitnya punya, udah kerja, si itunya juga bisa berdiri, kalau nggak cewek falyatazawwaj, maka menikahlah. Pamalam yastati, kalau kagak mampu, fa'alaihi bisyam, maka puasa.
Tujuan daripada nikah aghatul basar, mendudukkan kepala, wa ahsanul farji, dan menjaga kemalu, menjaga agar tidak terjadi perzinahan. Bila itu yang ketiga. Yang kedua adalah hifdzul ansab, menjaga nasab, menjaga garis keturunan. Karena kalau orang udah nikah maka nasabnya jelas, Pak, bin A, bin B, bin C. Tapi kalau dia udah punya anak sebelum akad nikah, maka nasabnya jadi rusak. Na'udzubillah. Makanya para ulama fikih menjelaskan tentang akad itu adalah akadun yatadammanu ibahatal waqti, yang namanya nikah secara istilah adalah akad, perjanjian, kesepakatan, MOU antara suami istri yang manu, yang menjadi penyebab ibahatul waqti, bolehnya melakukan hubungan suami istri. Maka orang dikatakan nikah, orang dikatakan punya anak yang sah setelah dia melakukan akad maka akad nikah ada dua, ada ijab, ada qabul. Ijabnya angkah tuka, wazawaz tuka, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau. Qabulnya adalah qabil tu nikahaha wa tazwijaha fil mahwil madkur. Saya terima nikah dan kawinnya, dan nikahnya sah. Maka tadi apa yang dilakukan oleh abang kakta sama neneng adalah akad nikah. Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah, kita doain mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, anak keturunannya saleh dan juga soleha. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pohon kundur dari Marunda baru berkembang, udah dipetikin. Bagaimana tidur kagak indah, antar malam tidur ada yang dicemplakin. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Buah buni dimakan kotor, rujak bebek enak banget. Punya bini cuman atuh, kalau ngambek gede banget. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pohon buni batangnya sembal, ambil alu bakal tunjangan. Nyari bini biar setimpal, biar kagak malu diajak kondangan. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Demikian Pak ceramah saya, singkat padat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini saya lagi ampek juga, gak enak badan, kagak usah lama-lama lah. Lagian Bapak juga udah lapar, dari tadi ngeliatin piring mulu. Ya Pak, saya minta maaf kalau ada salah, kalau ada yang kurang sopan, kurang berkenan, karena saya ini orang yang baru belajar. Saya mah bukan ustadz Pak, saya mah casingnya doang ustadz. Saya ini dikasih kesempatan sama Cang Rohim berkali-kali. Kata Cang Rohim, udah lu kalau ada acara di luar rumah gua, lu udah yang isi, biar ada ilmu yang dimanfaatin, ada ilmu yang diamalin. Maka saya minta doa yang pertama, mudah-mudahan ilmu saya manfaat dunia akhirat. Saya juga biar istiqomah di dalam dakwah, istiqomah di dalam ceramah saya. Ya Pak ya, minta doanya Pak. Doain Pak. Ikhlas gak? Alhamdulillah. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpen sampai berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan sampai Bapak ngedumel Pak ya. Gak nyambung ya? Ya namanya juga orang mendadakan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana.
Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan diumbar kemana-mana. Itu ya Pak ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang, tolong bawa kemari. Demikian ceramah saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa qalam ya masyurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.